Masjid Luar Batang dikenal dengan nama Masjid Jami Keramat Luar Batang. Masjid ini menjadi salah satu cagar budaya di Jakarta yang kerap menjadi tujuan wisata religi di ibu kota. Keberadaan makam pendiri masjid menjadi daya tarik yang membuat masjid ini tidak pernah sepi sepanjang tahun. Berdiri di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa, Masjid Keramat Luar Batang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Batavia yang dibawa oleh pedagang Yaman melalui Pelabuhan Sunda Kelapa. Pembangunan surau yang menjadi cikal bakal Masjid Keramat Luar Batang dilakukan oleh Habib Hussein dibantu dengan masyarakat Sunda Kelapa kala itu di sebidang tanah pemberian warga setempat. Bentuk bangunan surau yang dinamai An-Nur tersebut semula bergaya khas Betawi dan hanya memiliki luas 6 meter persegi. Meski tidak terlalu luas, surau An-Nur yang memiliki 12 saka atau tiang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa. Terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Masjid Keramat Luar Batang menjadi salah satu cagar budaya di kawasan ibu kota yang tak pernah sepi pengunjung. Apalagi saat Ramadan tiba. Keberadaan makam pendiri masjid yang telah berusia ratusan tahun ini menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung terus berdatangan. Terdapat 2 makam dalam kompleks Masjid Keramat Luar Batang. Yang pertama adalah makam dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dan makam sang asisten Abdul Qadir. Kedua makam dipagari oleh pagar kokoh dari aluminium. Dan konon kabarnya bagi para peziarah yang berdoa di sini maka doanya akan cepat dikabulkan. Mungkin ini yang menjadi salah satu alasan mengapa masjid ini tidak pernah sepi dari peziarah, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah saya sempetin setiap seminggu sekali untuk berziarah ke makam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus. Sebenarnya sih ngikutin ajaran dari guru-guru saya, sekaligus ingin mengharapkan barokah dan karomahnya dari Habib sendiri yang sudah mengajarkan Islam di tanah Jakarta ini. Kalau kesini sih emang sebagai bentuk penghormatan kepada Habib, ya kita emang karena emang diajarkan dari guru-guru, dari kakak-kakak, kalau itu soal datang ke sini, ke ziarah-ziarah, karena ini kan turunan Rasulullah ya. Jadi kita sebagai bentuk penghormatan aja untuk datang ke sini ziarah. Nama Masjid Keramat Luar Batang disesuaikan dengan julukan Habib Hussein, yaitu Habib Luar Batang yang diberikan oleh jemaah masjid. Karena konon saat Habib Hussein meninggal pada 24 Juni 1756 dan hendak dikuburkan di sekitar Tanah Abang, jenazahnya tiba-tiba sudah tidak ada dalam kurung batang. Peristiwa yang berlangsung sebanyak 3 kali ini pula yang membuat jemaah akhirnya memutuskan memakamkan sang ulama di tempatnya sekarang ini. Masyarakat Luar Batang ini menyimpulkan karena beliau waktu mau dimakamkan jasadnya hilang, kembali lagi ke sini. Itu berulang sampai 3 kali. Makanya Luar Batang ini, Masjid An-Nur ini dinamakan Masjid Keramat Luar Batang. Masjid Keramat Luar Batang yang berusia lebih dari 3 abad telah mengalami beberapa kali renovasi supaya bangunan masjid tetap kokoh sekaligus untuk menambah kapasitas jemaahnya. Berdiri di atas lahan seluas 5.780 meter persegi dengan bangunan sebesar 3.280 meter persegi, masjid ini kini telah mampu menampung hingga 5.000 jemaah. Pesona kewalian dari Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus menjadi magnet bagi banyak orang untuk berziarah ke makamnya yang terletak di Masjid Keramat Luar Batang. Bahkan beberapa di antara peziarah yang datang merupakan pejabat dan tokoh Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto, Wakil Presiden Adam Malik, Presiden Gus Dur, Presiden SBY, hingga mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Berusia ratusan tahun, Masjid Keramat Luar Batang memiliki sejarah panjang yang menarik untuk disimak. Apalagi masjid ini menjadi saksi bisu dari perkembangan Islam di Batavia. Tentunya mengunjungi masjid ini bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata religi bagi Anda dan keluarga di bulan Ramadan ini. Sufini Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.